belum berkesempatan untuk berangkat ibadah haji di tahun ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak fasilitas kita untuk menunaikan ibadah terbaik. Salah satunya adalah ibadah yang juga disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga disunnahkan sangat sekali disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tunaikan ya di bulan Zulhijjah, yaitu menunaikan ibadah kurban. Insya Allah DT Peduli akan senantiasa istiqomah menjadi mitra kebaikan Anda untuk menunaikan kurban di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kemampuan, karuniakan niat yang kuat, azab yang kuat dalam dada kita untuk dapat menunaikan ibadah kurban di tahun ini. MQ Pagi di kesempatan kali ini insya Allah akan dibersamai oleh DT untuk menggambarkan kembali, mengingatkan kita seputar hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah yang barangkali perlu untuk kita perhatikan. Boleh jadi setiap tahun Anda, kita semua menunaikan ibadah kurban, namun yang namanya ilmu, yang namanya aspek syariah, nampaknya perlu untuk terus diingatkan agar ibadah kita semakin mantap dan tentu saja sesuai dengan tuntunan. Dan di DT Peduli sendiri mengusung kembali tema kurban peduli negeri, dan kita penasaran kira-kira kurban peduli negeri di tahun ini bisa ditunaikan kemana saja kira-kira ya. Apakah hanya di skup dalam negeri atau seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga bisa tunaikan di luar negeri, di belahan dunia lain di mana saudara-saudara kita juga membutuhkan. Nanti insya Allah kita akan coba gali bersama dengan dua narasumber kita yang nanti akan segera hadir di tengah-tengah kita membersamai Anda di pagi hari. Di awal, insya Allah kita akan berbincang bersama dengan Dewan Syariah DT Peduli, Ustadz Ali Nurdin Anwar LCMA, dan juga nanti pun di akhir kita pun akan menyimak penguatan program yang sudah disiapkan oleh DT Peduli untuk Kurban Peduli Negeri tahun 2025 ini bersama dengan Kang Dede ya dari DT Peduli sebagai Ketua Pelaksana dari Kurban Peduli Negeri DT Peduli di tahun ini, insya Allah. Alhamdulillah Ustadz Ali Nurdin Anwar LC sudah hadir di tengah-tengah kita. Izin saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Zikri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa baik Kang Zikri hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah jamaah yang sedang menyimak pun semoga dalam keadaan baik ya Amin, dan siap amin, amin. menyimak wasilah ilmu yang akan disampaikan Ustaz. Di sini juga saya akan menyapa dulu Kang Dede ya yang sudah hadir, Kang Dede Sugihartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dede. Iya, nampaknya suaranya belum terdengar Kang Dede. Boleh dicek dulu barangkali mikrofonnya. Ini sekalian cek sound ya, karena nanti Kang Siap. Dede juga akan. Nah, sudah terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang. Alhamdulillah. Bagaimana nih persiapan kurban tahun ini? Masya Allah ya, Kang Dede. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Semoga Allah Alhamdulillah. mudahkan ya, Kang. Amin, amin, insya Allah ya. Ini pihak-pihak yang akan sangat sibuk di akhir-akhir ini ya, sampai setidaknya nanti hari tasyrik selesai, Masya Allah. Baik, nanti kita akan gali ya program-program yang sudah disiapkan Kang Dede dan tim dari Kurban Peduli Negeri tahun ini. Namun sebelumnya, izin kita akan remind lagi nih untuk kita semua, Ustaz Ali, terkait aspek syariah yang perlu kita tunaikan terkait kurban ya di bulan Zulhijjah nanti, dan sebagaimana tema kita di tahun ini juga. Maksud kami di kesempatan kali ini, kurban peduli negeri itu bisa kemana saja. Barangkali nanti bisa dijawab juga ya oleh Ustadz Ali, skup dari kurban peduli negeri ini di mana saja, dan dari tinjauan aspek syariah seperti apa memandangnya. Tafadhol Ustadz Ali untuk dapat menyapa sahabat MK yang sedang menyimak. Baik, terima kasih, Kang Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan middin ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga dicatat sebagai tabungan amal soleh bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan jamuan di Telaga Al-Kautsar dan juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, ya. Bulan di antara dua hari raya, ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Insya Allah nanti di bulan Dzulhijjah Hijjah akan kita laksanakan. Eh, Tentu ini sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri dan dijadikan sebagai kesempatan bagi kita semuanya untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, bekal yang Allah ridhoi, yang mudah-mudahan bekal tersebut bisa menjadi eh, wasilah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Amin. Eh, Mungkin banyak di antara umat Islam yang kadang suka mungkin berpikir, ya, kenapa baru kemarin kita habis-habisan gitu ya bahasanya, kalau bahasa anak-anak sekarang kan gitu, kita beribadah, baik itu ibadah saum, ibadah sholat malam, ibadah infak begitu ya, diakhiri dengan ibadah zakat. Tak lama kemudian, hanya beberapa bulan, mungkin 2 bulan lah ya, begitu 2 bulan, lebih 10 hari, kita sudah mulai lagi harus beribadah begitu ya, beribadah yang nilainya mungkin dari sisi angka boleh jadi lebih besar ya begitu, yaitu ibadah kurban. eh, Kenapa sih nggak ada jarak begitu ya, sehingga kata orang Sunda, mohon maaf, kita bisa ngareng hapela gitu ya, itu ya, untuk kita mempersiapkan ibadah ini. Eh, Tentu ini coba kita tapakuri ya. Yang pertama tentu di dalam Islam, Allah mengingatkan kepada kita, faida faragta fansab. Apabila kamu selesai dari satu ibadah, maka fansab, lelahkan diri kalian untuk beribadah yang lain-lainnya, gitu kan, itu ya itu. Jadi dalam Islam tidak ada ya beristirahat ya, gitu, dalam pengertian nyantai-nyantai kan itu ya. Ibadah itu terus gitu kan itu ya. Karena untuk menjaga ritmenya juga ya begitu ya itu. Karena memang di dunia adalah waktunya kita beribadah, bukan waktunya kita nyantai, kita rileks kan gitu ya itu. Bukan waktunya kita berleha-leha gitu ya itu. Eh, Makanya di dalam Al-Quran kita akan mendapati banyak ayat-ayat ya, yang menjelaskan salah satu kenikmatan di akhirat nanti adalah alal araiki yattaqiun, ya. Mereka itu bersandar di atas dipan-dipannya rehat gitu ya. Karena memang tidak disibukkan dengan ibadah. Di dunia adalah waktunya kita beribadah. Makanya tidak perlu kita keluhkan. Justru ini adalah kesempatan ya yang terbaik. Ya, ketika Allah memberikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita usia, begitu ya. Maka eh, eh, kesempatan ini kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida farauta fansab, gitu gitu ya itu. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam Islam harta itu kan wasilah saja ya, bukan sebagai tujuan, gitu kan gitu ya. Harta ini adalah wasilah untuk kita melakukan amal soleh gitu ya. Justru semakin harta disimpan, ditumpuk-tumpuk begitu, itu akan semakin apa? Akan semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak kan gitu ya itu. Akan menjadi pertanggungjawaban yang menyusahkan orang-orang yang eh, ketika hidup di dunia tidak menjadikan harta itu sebagai wasilah, justru menjadikan harta sebagai tujuan, ditumpuk-tumpuk, disimpan gitu ya, dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk boleh jadi harta pelihara, apa, hewan peliharaan dan harta-harta yang lainnya begitu ya itu. Padahal eh, kita tahu harta itu
yang haramnya diazab, yang halalnya dihisab gitu ya tuh. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan hisaban yang ringan kelak di akhirat nanti adalah dengan kita eh, melakukan ibadah kurban ini gitu ya begitu. Ah itu. Makanya bagi seorang muslim eh, ketika diperintahkan untuk melakukan satu ibadah apapun gitu ya, dia akan menjawabnya dengan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kan itu ya. Sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami taat ya Allah, ghufranaka, ampuni kami ya Allah kalau kami belum maksimal, rabbana, ya Tuhan kami, baikal masir, karena kami sadar kami akan kembali kepadamu ya Allah kan gitu ya gitu. Jadi harta itu adalah wasilah bukan tujuan gitu ya itu. Makanya perintah-perintah Allah yang disampaikan lewat lisan Rasulullah SAW kepada kita agar kita berbagi ya berbagi ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala syukura gitu ya. Itu dikaitkan dengan ayat-ayat yang pertama turun turun di Mekah tidak salah begitu ya terkait dengan berbagi gitu ya. Bahwa itu harus menjadi sesuatu yang mendarah daging gitu ya itu. Karena kan pada akhirnya ibadah kurban itu juga wujud dari kepedulian kita ya bagi mereka yang boleh jadi eh, selama 1 tahun hanya mengkonsumsi makanan yang biasa-biasa saja begitu ya. Kemudian di bulan Zulhijjah mereka itu mendapatkan apa? Mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati sesuatu yang lebih kan gitu ya. Tapi itu sebenarnya memang efek saja karena yang paling utama adalah ibadah kurban adalah merupakan cara ya yang Allah perintahkan kepada kita agar harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi harta yang akan menjadi penolong kita. Maka jangan hitung-hitungan ya begitu ya, jangan hitung-hitungan gitu ya. Kalau Allah berikan kepada kita rezeki yang lebih banyak, lebih besar ya kurbannya yang terbaik begitu ya, yang terbaik. Walaupun kita tahu Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita kurbannya dengan 2 ekor kabshaini amlahini ya krona ini kan begitu ya itu karena Rasul ingin berikan contoh yang paling ringan yang paling mudah gitu dalam kita menjalankan ibadah begitu ya itu ya 2 hal ini yang harus menjadi pengingat kita ya bahwa tadi ibadah itu harus terus menerus ya faidah faruk tapangsot. Yang kedua adalah harta itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita agar menjadi wasilah kebaikan, wasilah amal soleh ya begitu. Makanya bersemangat begitu ya. Apalagi kita masih punya jarak nih, jarak kita sekitar kurang lebih mungkin 1 bulan ya, 1 bulan. Jadi masih punya waktu kita untuk mempersiapkan gitu ya. Mempersiapkan hewan ternaknya atau uang yang kita siapkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa ini begitu ya. Nah, sahabat-sahabat yang dibantu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan walaupun hadis ini sebenarnya lebih tepatnya dinisbahkannya kepada Abi Hurairah ya begitu di mauquf ya bukan marfu. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah SAW selama beliau hidup di Madinah setelah ada perintah untuk berkurban, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban ini, begitu ya. Walaupun kita tahu hukumnya sunnah muakkadah, begitu ya itu. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, di mana di situ Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana," kan gitu ya. Nah, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki, ya, tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat ibadah sholat kami. Demikian disampaikan, gitu ya. Itu eh, karena bagaimana mungkin orang lidahnya menyebutkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, gitu ya. Lidahnya menyebutkan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, gitu. Tidak Tuhan selain Engkau, gitu ya. Allah Maha Besar, gitu ya. Tapi ketika Allah perintahkan dan dia mampu untuk mewujudkannya sebenarnya karena Allah berikan harta, dia menolaknya dengan tidak melaksanakan gitu ya.
Berarti ungkapannya itu adalah hanya di lidah begitu, bukan sesuatu yang diyakini sepenuh hati begitu itu. Makanya agak keras lah bahasanya ya yang disampaikan di sini. Kalau orang memiliki ya, kelapangan gitu ya, kelapangan rezeki. Banyak tafsir para ulama terkait kelapangan rezeki. Ada yang mengatakan lapang rezeki itu adalah jika pada hari hari kurban ya 10, 11, 12, 13 itu memiliki harta senilai hewan kurban ya begitu, lebih kelebihannya begitu ya, maka dia dianjurkan dengan sangat gitu untuk berkurban begitu itu. Makanya kita tahu di zaman dulu para sahabat itu setiap rumah hampir semuanya berkurban begitu ya, dan mereka merasa bangga dan itu tanda kutip karena merasa berbahagia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkurban gitu ya itu. Kalau di masyarakat kita mohon maaf gitu ya, bukan berarti itu salah gitu ya, tapi perlu dikoreksi gitu ya. Jadi kalau mau kurban itu yang disiapkan bukan tabungannya, tapi yang disiapkannya buat nyate, buat masaknya gitu ya gitu. Padahal sebenarnya kalau orang punya niat untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, saya kira Allah pun akan memberikan rizkinya, memudahkan ya begitu ya itu. Apalagi tadi gitu ya. Nah, ini adalah ibadah yang sangat luar biasa di mana Rasulullah tidak pernah meninggalkannya setelah diperintahkan, walaupun secara hukum adalah sunnah muakkadah, begitu ya. Eh, karena kita tahu bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang melambangkan ketauhidan, ya, begitu ya. Wujud dari tauhid. Fasolli li rabbika wanhar. Ya. Berdoalah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dan sembelihlah hewan itu juga karena Allah, gitu ya itu. Karena ketika orang menyembelih hewan kurban, dia yakin ini adalah perintah Allah, gitu ya, dalam wujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga melatih keikhlasan bagaimana dia diminta untuk berkorban dengan sesuatu yang manusia sekarang ya umat Nabi itu kan ujian terberatnya itu ada di harta gitu kan itu ya. Eh, eh, Pimalihi salah satunya begitu itu, dan wujud ujian harta itu adalah boleh jadi harta itu diberikan oleh Allah kepada kita dengan mudah dan banyak begitu ya. Eh, tapi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, salah satunya adalah kurban, masih masih mikir-mikir gitu ya, masih hitung-hitungan kan gitu. Padahal kita harus tadi sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taati, ghufranaka, ampuni kami ya Allah kalau kami tidak maksimal. Karena seharusnya mungkin boleh jadi beribadahnya bukan satu ekor kambing, tapi juga bisa satu ekor sapi, satu keluarga mungkin begitu ya. Tapi karena boleh jadi kita merasa udah satu ekor kambing aja begitu ya itu. Ya, walaupun itu sah-sah saja secara fikih begitu, tapi kan secara pengabdian kan beda lagi kepada Allah gitu ya. Dan terlebih lagi ibadah kurban ini bisa kita bagi ya zaman sekarang itu tidak hanya dibatasi di lingkungan kita, tapi juga kita bisa share dengan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dengan kurban peduli negeri, bahkan Darut Tauhid juga DT Peduli ini berbagi sampai ke wilayah-wilayah konflik, wilayah-wilayah yang memang di luar negeri sana yang masih membutuhkan kan gitu ya itu. Jadi bisa memperalat tali silaturahmi, memperalat ukhuwah Islamiyah begitu ya, menunjukkan bahwa kita sebagai satu tubuh memiliki kepedulian yang sama, perhatian yang sama begitu ya. Mereka yang selama ini mungkin merasa tanda kutip ya ditinggalkan, tidak diperhatikan ketika datang hewan-hewan kurban yang dikirim dari saudara-saudara dari belahan negeri lain yang mereka juga tidak tahu siapa begitu, itu memperkokoh, memperkuat jiwa solidaritas di antara umat Islam. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya insya Allah. Demikian Kang Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tadi disampaikan oleh Ustadz ya bahwa sebelumnya kita sudah berjuang habis-habisan istilahnya begitu di bulan Ramadan, lalu di bulan Zulqa'dah ini kita diberi jeda ya di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah diberi jeda untuk mempersiapkan persembahan terbaik di bulan Zulhijjah. Karena setelah kita menunaikan dengan sungguh-sungguh satu urusan, bukan lagi dengan sungguh-sungguh urusan selanjutnya begitu ya. Insya Allah semoga kita dimudahkan dan dikuatkan azabnya untuk menunaikan ibadah kurban di tahun ini. Ada informasi yang menarik juga saya dapatkan Ustaz bahwa kabarnya dengan segala kondisi keterbatasan dan juga tantangan-tantangan untuk kurban peduli negeri tahun ini tidak
yang kalau sebelumnya kan kita sempat menunaikan di Gaza Palestina ya Ya, Ustaz ya. Namun ya, ada tantangan khusus di tahun ini sehingga akan dialihkan ke Jordan kalau tidak salahnya untuk ya, para pengungsi Palestina di sana. ya. Apakah kondisi ini akan mempengaruhi terkait keafdolan kita untuk bisa menunaikan ibadah Quran di Palestina bagi yang sudah terbiasa barangkali, atau ada aspek lain yang barangkali dilihat begitu Ya. Ustaz? Eh, sebenarnya kita masih berharap bisa masuk ke Gaza dan Palestina yang di negeri Palestinanya ya begitu ya begitu. Tapi nanti lihat kondisi ya begitu. Nah kemudian yang paling memungkinkan tentu di wilayah-wilayah pengungsi Palestina ya pada akhirnya kan mereka juga orang Palestina ya. Masih di bumi Syam ya gitu. Karena yang diberkahi itu kan bumi Syam ya gitu ya gitu ya. Nah begitu ya. Jadi tidak mengurangi pahala insya Allah begitu ya. Karena tujuan kita adalah menunjukkan solidaritas di samping tadi ibadah karena ketahui dan ibadah pengabdian itu padahal itu yang menjadi kunci utamanya begitu ya itu solidaritas memperkuat ukhuwah itu adalah tujuan plus-plusnya lah ya dari ibadah ini begitu itu maka bagi sahabat-sahabat yang terbiasa berbagi ke Palestina insya Allah kita masih memfasilitasi tapi memang tidak di kalau bahasa kami dari pengawas syariah itu adalah eh, tidak lagi per satu gitu kan. Jadi harus satu ekor sapi begitu ya dari satu keluarga atau satu orang karena memang fluktuasi harganya yang memang cukup ekstrim ya begitu di sana itu ya gitu karena kita tahu lah daerah-daerah konflik seringkali harga-harga itu kan kadang tidak masuk di akal ya gitu karena ketersediaan lah biasa lah supply and demand kan gitu ya bahasa ekonominya gitu ya supply-nya terbatas demand-nya tinggi pasti harganya juga naik ya gitu ya khawatir ketika ada kenaikan tiba-tiba tidak siap kan gitu yang ikutnya begitu ya tapi kalau mungkin yang bagi sudah terbiasa dan sudah siap insya Allah teman-teman di DT Peduli kami dari pengawas syariah itu sudah mendorong tetap ya memfasilitasi mereka yang ingin melaksanakan gitu gitu ya tapi kalau tidak nah kalau tidak misalkan ya bisa dengan apa sedekah daging kan. Nah, gitu. Kalau sedekah daging itu kan bisa dikumpulkan dari sebanyak-banyaknya dan kita juga bisa ngelihat waktu yang paling tepat lah ya begitu ya. Tidak harus pada hari raya kurban boleh jadi mungkin beberapa hari yang setelahnya mungkin yang akhirnya bisa memberikan gitu ya, memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kita bisa menikmati. Walaupun kita juga berharap sedekah kurban juga secara pemotongan dilaksanakan pada hari raya Idul Adha di wilayah-wilayah Palestina dan sekitarnya. Begitu Kang Zikri. Betul, Ya, betul. Ya, Masya Allah. Yang jelas kita tetap upayakan begitu ya, ya, dengan upaya-upaya yang terbaik. Namun tentu saja kita akan terus apa ya istilahnya meskipun kalaulah qadarullah tidak bisa ditunaikan di Gaza Palestina setidaknya daging-daging kurban yang insya Allah sahabat persembahkan. mohon maaf. Kang Zikri, Assalamualaikum. Kang Dede, mohon maaf. Siap, hadir Ustadz. Kang Zikri Sepertinya kayaknya. Kang Dikri terlempar kayaknya Ustadz. Iya, suaranya. Ini di Ustadz juga suasananya hujan besar dan juga banyak ini ya, banyak lintar. Ya, pagi-pagi nih, oh ya subhanallah ya. Allahumma sayyiban nafian. Ya, Ya, mohon maaf tadi sempat terlempar. Insya Allah. Baik, sudah terdengar kembali ya Ustaz ya? ya sudah sangat jelas. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf Alhamdulillah. sebelumnya sahabat. Ya, ada kendala teknis. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa insya Allah kita tetap upayakan. Namun, kalau Allah, kalaupun misalnya belum bisa ditunaikan secara langsung di Gaza, insya Allah daging kurban yang sahabat persembahkan dengan niat untuk saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah masih kita bisa upayakan untuk dinikmati oleh warga Palestina yang berada di belahan bumi Syam yang lain. Dan tentu saja niat kita tetap harus kita pertahankan dan silakan untuk ditunaikan pada waktunya insya Allah ya. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi mungkin sebelum nanti juga kita ajak sahabat MQ untuk berinteraksi barangkali ada yang perlu ditanyakan.
kondisi ekonomi kita kan di atas kertas ada declining ya, tadi ada Ya, penurunan. ya, Dan banyak juga ini yang mempengaruhi prioritas ya, dari umat Muslim di Indonesia gitu. Ada yang terdampak PHK, ada yang semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ada juga yang mengalami ujian-ujian ekonomi yang lain. Nah, dengan adanya momentum kurban ini, tadi Ustadz menyampaikan kalau bisa ya tanpa keraguan kita sami nawa pokoknya, namun kita diuji dengan kondisi seperti ini, sebagian orang di antara kita, sikap terbaik apa yang bisa kita ambil sebagai seorang muslim menghadapi ujian seperti ini, Ustaz? baik. Betul, Kang. Ya, Ustadz kalau naik ojek, transportasi online suka ngobrol ya, gitu dengan supir-supirnya gitu ya. Gimana sekarang? Ya. Seringkali mereka mengatakan, Ustadz, kalau dulu bisa 12, 13 trip, sekarang cuma 5, 6, gitu. Berarti setengah lah ya, begitu setengah. Itu bisa kebayang ya, begitu setengah. Dan kalau pergerakan menunjukkan, kalau pergerakannya minim, berarti ya pasti itu akan menyebabkan ekonomi juga mungkin agak-agak melambat ya begitu ya kita agak melambat ya tentu bagi kita yang apa ya diberikan rezeki yang lebih ya begitu ya nah begitu ya ini yang rezekinya yang lebih begitu ya ya tetap harus dijalankan gitu kan gitu ya karena ini ujian keyakinan nah ini ujian keyakinan Kang gitu ya nah kalau hitung-hitungan kalau udah ada ya tetap harus kita keluarkan tapi kalau misalkan bagi sahabat-sahabat lain yang aduh Ustaz saya sih tahun sekarang kayaknya agak kurban dah gitu ya bisa dengan sedekah daging semampu kita. Kan gitu dulu dulu Ibnu Abbas begitu tuh Ibnu Abbas ya katanya. Dan beberapa riwayat Ibnu Abbas itu kalau di hari raya itu menyuruh pembantunya untuk memberikan daging di pasar lalu dibagikan dan katakan inilah katanya ini adalah kurbannya sembelihannya siapa Ibnu Abbas begitu ya itu. Jadi berbagi gitu ya itu. Jadi mungkin tidak bisa kurban tapi sedekah daging gitu ya itu bisa kita lakukan kan itu bisa lebih apa ya tidak terlalu mahal lah ya begitu ya itu tapi kalau yang sudah memiliki tabungan gitu kan ya nah itu lah ya itu ujian keyakinan sih ujian keyakinan karena boleh jadi ada orang udah nabung gitu ya aduh nah ini lumayan nih 3.600.000 atau 4 juta gitu ya dengan kondisi seperti begini gitu nah itu mah ujian keyakinan Ustadz tidak akan mengatakan harus karena hukumnya juga sunnah muakkadah gitu ya itu kembalikan kepada kita masing-masing sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki kita itu ada pada Allah bukan ada pada yang kita simpan. Betul tidak? Kan gitu ya. Yang rezeki itu ada pada Allah bukan ada pada yang kita simpan. Nah, mudah-mudahan eh, keyakinan itu berbuah manis ya Allah juga tetap melancarkan rezeki kita, memberkahi dan ya tadi yang paling utama sih harta itu bisa menjadi penolong kita kelak di akhirat nanti. Gitu kan? Itu dia ya, Bismillah ya. Bagi yang memang betul-betul sedang dalam kesulitan, insya Allah kan ada kaidahnya ya. Ketika kita tidak bisa menunaikan secara sempurna, jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi Ya, kita insya Allah masih bisa menunaikan sedekah ya, sedekah ya, daging di momentum kurban ini. Dan Allah Maha tahu ya kondisi kita ya. ya. Boleh jadi itu jadi sedekah terbaik kita juga nanti insya Allah. Dan bagi yang memang sudah ada alokasinya, sudah ada tabungannya, ya ini ujian keyakinan ya. Bismillah. Keluarkan dan semoga itu semua menjadi penolong kita di akhirat nanti. Baik, Ustaz terima kasih. Namun mohon tetap berada di tempat karena kita insya Allah akan undang sahabat MQ untuk bertanya. Barangkali ada aspek syariah yang perlu kembali diulang atau diingatkan kembali, atau mungkin betul-betul belum tahu ya seputar kurban ini. Silakan Anda sampaikan pertanyaannya, boleh melalui chat di platform masing-masing, atau jika di Zoom boleh raise hand dulu, nanti insya Allah kita akan coba buka kesempatannya ya. Baik, kita beralih dulu ke Kang Dede ya. Kita insya Allah ingin dalami dulu program Kurban Peduli Negeri di tahun 2025 ini. Rencananya memang akan kemana saja nih, Kang Dede? Silakan mungkin boleh disampaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan dan karunia-Nya kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan di pagi hari ini. Selawat serta salam tak lupa kepada kita curahkan kepada junjungan Nabi Bana wa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Izin Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan
yang terhormat kepada Ustadz Ali sebagai Dewan Pengurus Syariah DT Peduli dan juga Bapak Ibu jamaah. Pada kesempatan hari ini saya izin perwakilan dari LAZ DT Peduli akan menyampaikan informasi seputar program kurban di tahun 2025 yang mana memang program tahun 2025 ini beda halnya dengan program-program sebelumnya gitu kan ya. Izin saya mungkin boleh menampilkan slide Mas Jikri. Iya, silakan, boleh. Sudah terlihat Mas Jikri? Belum terlihat nih. Kita nantikan dulu ya. Siap. Nah, sudah mulai muncul. Oke, baik. Nah, sudah muncul kan? Silakan. Siap. Baik, Bapak Ibu yang terhormat dan juga para jamaah izin di program kurban DT Peduli di 2025. Yuk, mari sama-sama Bapak dan Ibu, para jamaah, kita siap-siap untuk berkurban di DT Peduli. Betul tadi yang disampaikan Ustadz Ali ya, kita baru saja melaksanakan program Ramadan dan juga sekarang sudah harus beribadah lagi gitu kan ya, kita maksimalkan lagi untuk ibadah di ibadah kurban peduli negeri di tahun 2025 ini. Nah, ini mengutip tentang hadis ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari mengetahui apa yang telah diperbaiki untuk hari esok gitu kan ya. Artinya ayat ini mendorong kita untuk berpikir jauh ya kepada baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Jika kalian bertakwa kepada Allah dan juga benar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan juga pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis Tirmizi gitu kan ya. Hadis ini menunjukkan pentingnya usaha dan juga perencanaan dalam menjalani hidup meskipun hasil akhirnya itu tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih kita mengutip tentang surat ya Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak gitu kan ya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah gitu kan ya. Jadi maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi dan bagi tiap-tiap umat telah kami sertakan pemberian kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirijikan Allah kepada mereka. Nah, ini yang sangat yang sangat harus kita kutip ya tentang hadis ini. Barang siapa yang memiliki rezeki yang cukup untuk berkurban, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholatku. HR Ahmad dan Ibnu Muazzin. Masya Allah, sangat luar biasa ya terkait dengan hadis-hadis juga sudah disampaikan dengan Ustadz Ali. Nah, untuk kurban di 2025 ini saya sekilas mengulas Kang Dikri terkait dengan sekilas kurban tetap peduli untuk wilayah sebaran di tahun 2024. Ini kita yang pertama saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda dan juga ibu bapak donatur dan juga jamaah DT Peduli yang sudah berkurban di DT Peduli di tahun 2024. Ini kita ada di 3 wilayah. Ada di Indonesia, di Palestina dan juga di Somalia. Alhamdulillah di kurban 2024 itu kita ada sejumlah 3.290 ekor domba gitu kan setara dengan domba dan juga 550 seekor sapi dan juga 60 unta. Masya Allah luar biasa ya. Dan juga setara dengan mukorib itu 7.740 dan juga mitra tebar pelaksana itu ada sekitar 177 dan juga total penerima manfaatnya itu ada di 200.015 itu kan ya untuk total penerima manfaatnya. Ini sekilas terkait dengan laporan kurban di 2024 sebelum kita masuk ke tema kurban di 2025 saat ini gitu kan ya. Nah, untuk tema kurban di 2025 ini, betul tadi yang disampaikan Ustadz ya. Jadi ada kurban peduli negeri bisa kemana saja gitu kan ya. Nah ini tagline Data Peduli untuk saat ini adalah kurban bisa kemana saja.
Nah, untuk kurban data peduli, tagline bisa kemana saja. Kurban tidak hanya sampai di pelosok Indonesia gitu kan ya, tapi juga lintas negeri dan juga menyentuh hati saudara-saudara kita yang paling membutuhkan untuk kurban gitu kan ya. Jadi ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di luar negeri untuk saat ini tidak seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya tiga negara gitu, Indonesia, Palestina dan juga Somalia. Kalau untuk yang tahun ini kita fokus di Indonesia dan juga Palestina yang ada di pengungsian Palestina yang ada di jalur Gaza di Jordan gitu lewat pintu Jordan. Nah, ini survei membuktikan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 77.965 orang di PHK ya di sepanjang tahun 2024. Untuk tahun ini hingga pertengahan Maret sebanyak 3.325 orang terdampak PHK. Mari kita menjadi dua apa ya. Jadi jangankan untuk membeli daging gitu kan ya. Untuk kebutuhan dasar sehari-hari pun saya kira sangat sulit itu kan ya untuk dibelikannya. Nah, jadi untuk target sebaran di 2025 ini, target sebaran penerima manfaatnya itu adalah di wilayah krisis kemanusiaan yang khususnya pasti di Gaza ya, di Gaza Palestina. Saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan akibat PHK dan wilayah terdampak bencana bencana alam ya seperti banjir, gempa bumi dan juga lainnya. Area Pakumis padat penduduk gitu kan ya untuk wilayahnya dan juga di desa binaan yang tertinggal ataupun terpencil di area rawan pangan gitu kan ya untuk sementara untuk pendistribusian di Kurban 2025 ini. Itu. Nah, dan ayah bunda ini harga ya, harga hewan kurban DT Peduli di tahun 2025 ini. Nah, jadi yang dulunya ayah bunda mengenal sebagai hewan reguler mungkin ya, sekarang masuknya itu namanya itu adalah kambing domba standar. Bagi ayah bunda yang ingin masuk ataupun yang dulunya saya Kang izin misalkan dulu saya kurbannya yang reguler ataupun yang promo ataupun yang super. Nah ini sekarang kita ada beberapa kategori untuk namanya ya. Barangkali nanti ayah bunda takutnya kebingungan gitu kayaknya terkait dengan nama kurban karena memang di tahun 2025 ini kita sedikit ada perubahan untuk di tagline nama kurbannya, hewan kurbannya. Jadi ada kambing domba standar itu di 2.400.000-an. Itu untuk satu ekor, ada juga kambing istimewa di 3,7, ada juga sapi standar itu sekitar 14.075. Kalau dibagi 7 berarti 2.011.000 ya. Kalau untuk sapi istimewa itu sekitar 21 juta. Nah, kalau dibagi 7 berarti ya 3 jutaan. Nah, spesifikasi hewan standar minimum usia pastinya 2 tahun dan juga bobot 180 sampai 250 per ekor. Untuk yang sapi standar. Adapun untuk sapi yang istimewa minimal usia itu 2 tahun tetap sama untuk bobot 250 sampai 300 kg. Dan untuk sapi custom itu minimal usia 2 tahun, bobot kisaran minimal 300 up gitu kan ya, 300 kilo ke atas untuk yang custom itu sesuai misalkan permintaan dari ayah bunda yang ingin Aman, yes, yes.